Hai semua, welcome to my channel. Jadi video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana cara aku belajar bahasa Korea dan gimana cara aku belajar untuk persiapan tes topik. Nah, buat kalian yang belum tahu topik itu apa, jadi topik itu adalah Test of Proficiency in Korean. Jadi kayak tes kemampuan bahasa Korea khusus untuk foreigner. Jadi khusus untuk orang-orang asing, orang-orang yang selain orang Korea. Nah, tes topik ini sebenarnya banyak banget fungsinya. Antara lain itu ada, misalnya kalau kalian mau kerja di sana, itu biasanya salah satu persyaratan untuk kerja di sana, dan juga untuk scholarship, untuk beasiswa. Jadi salah satu persyaratan untuk penunjang kalian bisa melamar beasiswa ke Korea. Nah, selama persiapan aku menuju tes topik, aku nggak beli buku karena aku bisa banyak banget menemukan kayak di internet itu soal-soal pembahasan tes topik dan gimana sih tips and trik menjawabnya dan contoh-contoh soal lainnya, bahkan sampai yang listening juga ada di internet. Jadi aku nggak memutuskan untuk beli buku. Nah, tapi aku sering banget belajar itu dari nonton YouTube channel. Jadi aku cari di YouTube tentang pembahasan soal topik yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi yang salah satunya itu yang ini. Nanti akan aku kasih juga linknya di bawah. Kenapa aku suka nonton YouTube-nya dia? Karena dia pakai bahasa Indonesia, jadi aku bisa lebih paham. Nah, di channelnya ini itu nggak cuman bahas tes topik doang, jadi dia ngasih kumpulan kosakata yang biasa muncul dalam soal-soal tes topik, dan penjelasan setiap soal itu cukup jelas, jadi aku suka banget nonton ini. Nah, selanjutnya itu aku ada YouTube channel yang kedua yang sering aku lihat itu yang ini. Nanti aku juga bakal taruh link channelnya di bawah. Nah, kalau yang ini tuh full untuk membahas soal-soal topik. Nah, dan dia tuh bahasnya per bab gitu, jadi lebih rinci lagi, dan contoh soalnya itu benar-benar contoh soal yang cukup akurat yang biasanya muncul di topik. Nah, biasanya aku nonton channel dia itu sambil bahas soal, sambil belajar jawab juga, sambil aku catat juga, oh ini poinnya yang penting yang mana, ini poinnya yang penting yang mana. Nah, kalau kalian lagi bosan untuk nonton YouTube atau kalian cuma pengen bahas-bahas soal aja, aku biasanya bahas soal-soal itu dari sini. Nanti aku taruh link websitenya juga di bawah buat kalian yang pengen coba. Jadi di dalam situ tuh ada tes listening juga, ada tes reading juga. Jadi banyak banget soal-soal di situ tuh yang diambil dari tes topik-topik tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalian bisa banget bahas di situ dan latihan seolah-olah kalian lagi ujian. Nah, itu tadi cara-cara aku belajar persiapan untuk tes topik. Nah, selain belajar dari YouTube itu juga aku belajar tentunya pakai aplikasi ini, aplikasi Funpi. Di aplikasi itu sama persis soal-soalnya itu kayak yang aku belajar yang sebelum-sebelumnya dari isi YouTube atau dari isi website, itu sama persis. Tapi enaknya itu bisa kalian kerjain di waktu-waktu senggang kalian, kayak lagi santai-santai, karena dia aplikasi by phone, jadi kalian bisa sambil santai tapi sambil belajar juga. Di aplikasi Funpi kalian bisa buka di bagian Yaesang Genggep, itu kalian bisa set kalian maunya itu pencapaiannya level di mana. Jadi aplikasinya akan menyesuaikan soal-soal yang dia keluarkan sesuai dengan pencapaian yang ingin kalian capai. Nah, jadi itu di topik 1 itu ada level 1 sampai level 2, sedangkan untuk topik 3 itu dari ada level 3 sampai level 6. Jadi tes topik itu level tertinggi itu ada level 6. Nah, kalau kalian udah tentuin kalian maunya di level mana, misalnya kalian maunya di topik 2, jadi tapi levelnya yang level 3, kalian tinggal bisa langsung ke bagian Munje Pulgi, terus buka Sujun Bel Munje Pulgi, itu langsung ada bagian level ketiga. Kalau kalian mau fokus langsung ke pembahasan khusus level 3, kalian bisa langsung belajar dari situ. Nah, setelah kalian udah banyak bahas soal, kalian pengen coba untuk tes topik semacam try out, itu kalian pergi ke bagian Moi Gosa, terus kalian tinggal pilih, misalnya tadi kalian bikin target mau yang topik 2 level 3, jadi kalian pilih topik 2. Nah, tapi untuk memulai tesnya kalian memerlukan 1000 Yopjon atau 1000 koin. Nah, nanti aku akan kasih ini kupon code aku, kalian bisa masukin. Caranya nanti aku kasih lihat juga di sini gimana. Tinggal kalian ketik, terus kalian akan mendapatkan ekstra 10.000 koin. Nah, koin tersebut bisa kalian pakai untuk sering-sering cobain tesnya, jadi lebih bisa mengatur waktu kecepatan dan lebih mahir lagi untuk memecahkan soalnya.
Nah, di aplikasi Funpic juga ada bagian Hackset yang luang. Itu kalian bisa pergi ke situ, terus kalian bisa melihat kira-kira kalian kurangnya itu di bagian soal yang mana. Nah, kalian bisa langsung buka aja ke bagian topik 2. Terus kalian lihat nilai kalian itu yang mana bagian rendahnya. Nah, di bagian ini itu kalian bisa tahu bagian mana sih yang kalian masih kurang atau masih perlu banyak latihan. Nah, yang misalnya di bagian yang 2 ini itu tuh terdapat juga ada di bagian Munjepulgi. Jadi kalian buka Munjepulgi, terus kalian pergi ke bagian Yobyongdol Munjepulgi, terus langsung ke bagian topik keduanya, dan nanti akan ada di bagian tertera di situ yang soal kalian tadi yang rendah. Jadi kalian bisa latihan lagi dan meningkatkan nilai kalian. Nah, itu tadi cara-cara aku belajar untuk persiapan tes topik. Dan untuk aplikasinya kalian bisa banget langsung download karena tersedia ada di App Store atau di Google Play Store. Nanti aku akan taruh link downloadnya di bawah juga. Jadi segitu aja videonya, and sampai jumpa di video selanjutnya.